Yang terhormat, Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis Ibu Profesor Dr. Haja Elsa Syarif SH.MH beserta jajaran. Yang terhormat, Ketua Dewan Pengawas Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis Bapak Insinyur Firman Abdullah. Yang terhormat, Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis Bapak Profesor Dr. Paiman Raharjo SE MSI. Yang terhormat, Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis Bapak Haji Jainuddin MH SE. Selanjutnya, yang terhormat, Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis Bapak Kapten HM Anton Hermawan SE ME MM dan jajarannya. Dan tidak lupa yang kami hormati seluruh fungsionaris Gerakan Advokat dan Aktivis, kader, GAS, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Dan selanjutnya, sumpah dan janji oleh Ketua Umum diikuti oleh semua pengurus. Selanjutnya, pembacaan SK pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis oleh Sekretaris Jenderal Bapak Suta, Sarjana Hukum. Surat keputusan nomor SKP dari 019 dari DPP GAS dari 9 Romawi 2020 penetapan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat Aktivis DPP GAS periode 2020-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis DPP GAS menimbang dan seterusnya mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Gerakan Advokat dan Aktivis GAS tanggal 19 Juli 2020 dan seterusnya, Dewan Pimpinan Pusat GAS Gerakan Advokat dan Aktivis memutuskan menetapkan, pertama, menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis DPP GAS periode 2020-2025. Kedua, susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis periode 2020-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tampilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari warisan pimpinan pusat GAS Gerakan Advokat dan Aktivis. Ketua Umum Rudi Silva, Sarjana Hukum, ditandatangani. Sekretaris Jenderal Suta Widya, Sarjana Hukum, ditandatangani. Komposisi dan susunan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis DPP GAS periode 2020-2025. Majelis Tinggi Dewan Kehormatan, Ketua Dr. Firman Wijaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Wakil Ketua Hendra Haryanto SH, SE, MM, MH, dan seterusnya. Dewan Pertimbangan, Ketua Profesor Dr. Elsa Syarif SH, MH. Wakil Ketua Fahmi Zulfikar Hasibuan, Sarjana Hukum, dan seterusnya. Dewan Pembina, Ketua
Maijen TNI Purnawirawan Dr. Haji Samsud Jalal SH MH, Wakil Ketua Lukman SH, dan seterusnya. Dewan Penasihat Ketua Haji Jainuddin MH SE, dalam kurung Haji Odin, tutup kurung. Wakil Ketua Muhammad Khalil SH, dan seterusnya. Dewan Pakar Ketua Kapten Haji Muhammad Anton Hermawan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Wakil Ketua AKBP Polisi Purnawirawan Advokat Dian Ferry SH MH. Dewan Pengawas Ketua Insinyur Firman Abdullah. Wakil Ketua Dr. Insinyur Panji R. Hadinoto MH. Ketua Umum Rudi Silva, Sarjana Hukum. Wakil Ketua Umum Kinka Febrianti, Sarjana Akuntansi. Wakil Ketua Umum Riki Lee, Sarjana Hukum, dan seterusnya. Ketua Muhammad Fahri SH. Ketua Burhanuddin PSD SH ST, dan seterusnya. Sekretaris Jenderal Suta Widya, Sarjana Hukum. Wakil Sekretaris Jenderal M. Hidayat SE, dan Wakil Sekretaris Jenderal Elia SE, Magister Komunikasi, dan seterusnya. Bendahara Umum Sudarto Rimbun, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Wakil Bendahara Umum Ria Kian. Wakil Bendahara Umum Andi M. Naswar Patunglu, dalam kurung Andi Zek NP, tutup kurung, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2020 Dewan Pimpinan Pusat GAS, Gerakan Advokat dan Aktivis. Ketua Umum Rudi Silva, Sarjana Hukum, ditandatangani. Sekretaris Jenderal Suta Widya, Sarjana Hukum, ditandatangani. Demikianlah pembacaan keputusan DPP GAS periode 2020-2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga jarak ya. Ini kita sudah mengikuti protokol, kita harus konsekuen, konsisten bahwa kita mengikuti sesuai protokol yang sudah disepakati bersama, yaitu pertama kita tadi masuk sebelumnya diberikan hand sanitizer 2 kali ya, baik di ruang ini maupun di ruangan depan ada pencuci tangan. Yang kedua, seluruhnya memakai masker. Kalau tidak menggunakan masker maka saya harapkan turun ke bawah, bahkan keluar dari ruangan ini ya, karena kita harus tegas di dalam mematuhi protokol kesehatan ini. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, saat ini alhamdulillah sudah berjarak semua kurang lebih 1 meter ya. Oke, sudah tidak ada yang dekat. Kalau memang tidak takut tempatnya, sudah ya. Baik saudara-saudara sekalian, para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis periode 2020-2025, saya ingin bertanyakan sebelum pengambilan sumpah janji tersebut, apakah saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis bersedia untuk mengucapkan sumpah atau janji pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis 2020-2025? Terima kasih. Kita mulai ya. Pengambilan sumpah dan janji jabatan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis periode 2020-2025. Saudara-saudara kami, ikutilah sumpah dan janji pelantikan yang saya bacakan. 1. Bahwa saya sebagai pengurus Gerakan Advokat dan Aktivis akan senantiasa taat dan patuh kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan pada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk
pengkhianatan kepada organisasi, dan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan Ormas Gas dalam situasi dan kondisi apapun. 3. Bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus DPP Gas akan menunaikan segala kewajiban guna terwujudnya cita-cita dan selalu berpegang teguh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 4. Bahwa saya akan bekerja keras untuk kejayaan Ormas Gas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi perjuangan kita bersama. Bila saya menanyakan gas, teman-teman sekalian, para pengurus menyatakan pol agar kita cepat menuju masyarakat yang makmur, jaya, dan keadilan yang pertama. Ya, kita mulai. Gas! 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 Terima kasih. Ya. Baik, kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan selanjutnya penyerahan petaka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita serahkan petaka ini, kita kibarkan ini seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima bendera ini dan kita kibarkan bersama ke seluruh Indonesia. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Ketua Dewan Pengawas Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis, Bapak Insinyur Firman Abdullah. Kepadanya kami persilakan. Mari kita persiapkan dalam pelantikan ini adalah menjadi sebuah organisasi yang seluruh anggotanya semangat. Sekarang ini memang kita berhadapan dengan berdampingan dengan satu masalah, yaitu adanya COVID-19. Jika mungkin ada yang nggak setuju, kemarin itu saya improve, dibilangnya saya nggak suka dengan COVID. Kita bakar kalau memang itu kelihatan itu memang kita bisa hajar. Sayangnya ini Menteri Pertahanan sendiri juga mengatakan sayangnya kita punya musuh tapi musuhnya nggak kelihatan. Ini yang repot. Sehingga dalamnya ini kita dituntut untuk melaksanakan semua kegiatan kita berdasarkan protokol kesehatan. Saya kira kontribusi gas dalam hal ini juga nanti mungkin, oh iya saya lupa, dan yang terhormat Ketua Umum nih makanya saya mau diizin Pak Ketua Umum. Semua saya katakan ya, tapi Ketua Umum sendiri terlewatkan. Terima kasih.
kedua mengenai pilkada. Nah ini kita pernah ada mengadakan satu webinar melalui Zoom, bagaimana kita bisa berkontribusi di dalam pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember. Dan sudah dimulai dengan kampanye, saya kira mulai hari ini ya, kemarin tanggal 26 itu seluruh peserta pilkada sudah yang masih incumbent atau petahana itu sudah mulai mengambil cuti. Dan di kiprah kita di dalam pilkada mungkin biasanya adalah yang dari aktivis ya, yang lebih memantau atau mengikuti atau juga mungkin itu di dalam Bawaslu ya. Jadi kontribusi yang terbesar yang diharapkan sebagai landasan awal mau ke arah mana. Kita bicara sejahtera, adil, makmur, tapi kita tidak punya sesuatu atau yang mengakar atau membumi ya. Saya pikir saya sih sudah sampaikan, kemudian itu tergantung juga nanti dari kesepakatan bersama. Mungkin gas ke depan kita akan punya unit-unit yang memang dikhususkan untuk berbagai bidang ya. Nanti mungkin ada unit yang untuk pendidikan, khusus pendidikan, unit yang mengelola masalah entertain, ada unit yang mengelola masalah ekonomi, ya kan? Kan saya sih baru sekedar saran aja, gimana kalau kita gunakan lagi unit usaha itu dalam bentuk koperasi gitu ya. Memang stigma negatif koperasi ini kurang sudah dianggap banyak anggotanya susah, tapi pengurusnya gemuk-gemuk gitu ya. Tapi saya kira stigma itu bisa kita coba untuk hilangkan, karena saya juga baca dari salah satu artikel atau berita di koran bahwa koperasi sekarang itu dukungan dari pemerintahnya, UMKM dan koperasinya itu didukung pemerintah cukup bagus, cukup besar juga. Kemudian juga sudah bekerja sama dengan Badan Penanaman Modal KPM, sehingga koperasi dalam hal ini bisa mencakup lebih meluas. Saya pikir ya kontribusi kita tidak terlalu muluk, kecil-kecilan saja bisa membantu minimal anggota gas bisa mendapatkan katakanlah sembako yang lebih murah, karena dengan cara itu kita punya cara untuk memotong jaringan distribusi yang kita citakan akan tercapai. Kalau kata bahasa lagunya atau bagi orang yang Nasoro tidak pada waktunya kan, gitu ya. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan semua anggota yang hadir maupun yang belum berkesempatan untuk hadir pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan masalah COVID-19 ini bisa ada cara untuk melawannya ya, atau ya mudah-mudahan sih bisa pergi dengan sendirinya gitu ya. Demikian, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Hamidi AR. Bapak Haji. Oke, mohon Bapak Haji Hamidi AR. Waktu dan tempat saya persilakan. Mohon izin sepertinya di panel jalan. Terima kasih pada musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya pikir mungkin sambutan dari majelis tinggi cukup satu orang kali ya. Jadi nggak perlu setiap dewan nggak Pak Ketum, dua aja. Jadi seperti ketika peresmian di kantor DPD pengurus daerah
DKI itu semua majelis tinggi disuruh sambutan. Jadi seperti lomba pidato gitu. Yang terhormat Ketua Umum DPP GAS, yang terhormat para majelis tinggi, yang terhormat pengurus DPP GAS yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya kita bersyukur hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya hari ini dalam suasana COVID-19 kita masih dapat melaksanakan kegiatan. Tentunya protokol kesehatan harus kita patuhi. Jangan sampai kita sebagai organisasi advokat yang mengerti tentang hukum, kemudian kita mengabaikan aturan-aturan yang sudah dibuat. Jadi kita bersyukur Allah telah memberikan rahmat dan izinnya kepada kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan hari ini merupakan awal langkah dari GAS untuk berkiprah di persada Nusantara ini, di Republik Indonesia, negara kesatuan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mari kita teriakan lagi, GAS! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, wajib menanyakan yel apabila memulai suatu acara ataupun rapat teman-teman. Kita mulai ya dengan penuh semangat. Saya harapkan teman-teman saudara-saudara sekalian, keluarga besar GAS, kita teriakan yel ini dengan penuh semangat. Karena apabila kita semangat, maka organisasi kita akan makin besar. Kalau organisasi besar, maka para anggota dan pengurusnya akan ikut merasakan kebesaran organisasi ini. Ya. Saya mohon berdiri. Kita teriakan dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa kita semua akan menemukan keberkahan dan kebaikan dan diridhoi Allah usaha rencana kita. Alhamdulillah hari ini cukup banyak yang hadir para pengurus DPP GAS. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, tetap semangat. Saat lagi kita makan siang ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kami cintai, para majelis tinggi, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis. Yang terhormat dari majelis tinggi hadir mewakili Dewan Pertimbangan. Kebetulan Dewan Pertimbangan ketuanya beliau sedang di rumah sakit, Ibu Elsa Sarif. Beliau titip salam. Beliau ingin memaksakan tapi akhirnya tadi tidak bisa karena kondisinya memang menurun. Kita berdoa semoga beliau cepat sehat ya, cepat sembuh. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya akan mengunjungi beliau. Dan jajaran-jajaran para pengurus di majelis tinggi. Di sini ada Pak Haji Abidi AR mewakili Dewan Pembina, Bang Khalil mewakili Dewan Nasihat, Pak Haji Ari Alwi, Pak Maspur majelis tinggi, Ibu Haji Reni majelis tinggi, lalu Pak Yasen majelis tinggi, Pak Insinyur Abdullah Firman Abdullah majelis tinggi, dan bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu-satu ya. Nah, di dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat Aktivis ini memang ada yang dinamakan majelis tinggi, yaitu senior-senior daripada para advokat dan para aktivis
dan kita sekalian di pengurus harian. Di majelis tinggi itu ada Dewan Pertimbangan, ada Dewan Kehormatan Pak Irman Wijaya, ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pembina, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, ada Dewan Pakar, dan ada Dewan Pengawas. Jadi ada 6 di dalam struktur kepengurusan DPP, yaitu Majelis Tinggi. Dan selanjutnya adalah pengurus harian. Pengurus harian di dalam Dewan Pimpinan Pusat sama dengan di Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang tingkat kabupaten kota. Yakni kalau di pusat itu ada ketua umum, ada wakil-wakil ketua umum, ada beberapa wakil ketua umum, ada ketua-ketua DPP, ada sekjen, sekretaris jenderal, ada wasekjen, ada bendahara umum, Bang Sudarto Rimbun, bendahara umum, ada wakil-wakil bendahara umum. Sedangkan di Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang itu ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara, wakil-wakil bendahara. Itu di Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita sudah melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan di dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis. Walau ormas kita baru berdiri 2 bulan, dilahirkan pada tanggal 19 Juli 2000. Saya tidak mau, saya bilang termasuk di Jakarta Barat, alhamdulillah sekarang sudah ada 1 pengacara. Saya tidak mau seluruhnya aktivis tidak ada satupun pengacara. Akhirnya mereka berusaha di DPC beberapa daerah ada aktivis dan ada pengacara. Itulah sempurnanya yang namanya ormas GAS, ya. Jadi persatuan kita adalah kuat, kebersamaan kita adalah kuat. Kita akan bisa besar karena bersatunya 2 organisasi yang masing-masing memang sulit untuk diatur sebenarnya, tetapi di dalam GAS alhamdulillah kita bisa bersatu, kita menyatu, walau kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Itu biasa ya dalam organisasi. Kalau organisasi mau besar, kadang-kadang memang ada kerikil-kerikil. Semakin kerikil-kerikil itu banyak datang, maka kita semakin banyak tantangan, ya. Nah, dan itulah ciri-ciri organisasi akan besar. Alhamdulillah walau 2 bulan berjalan, kita sudah punya anggota kurang lebih 1000, karena saya ada 4 grup WA. Anggota biasa ada 500 lebih, lalu DPD DPJ ada kurang lebih 250-an, DPP ya kurang lebih 200, hampir 1000 ya. Itu yang mayoritas tidak saya kenal mukanya, tetapi dia punya prinsip adalah GAS organisasi saya, ormas saya, wadah rumah saya. Saya harap para saudara sekalian, GAS adalah milik kita bersama. GAS bukan milik ketua umum, bukan milik sekjen, tapi milik kalian semua. Ya, maka cintailah GAS. Apabila Anda mencintai organisasi GAS, maka dengan sendiri Tuhan memberikan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. GAS akan mencintai kalian. GAS tidak bisa berjalan sendiri. GAS tidak bisa hanya seorang ketua umum berjalan sendiri, tetapi harus bersama-sama kita besarkan GAS, harus bersama-sama kita niatkan kebesaran GAS. Jadi wajar baru 2 bulan kita berdiri, tapi penerimaan sangat luar biasa. Kalau kita tahu pemuda Pancasila itu sudah 50 tahun, maka wajar sekarang para anggota dan pengurusnya juga ikut merasakan kebesaran organisasi tersebut. Kita ikut membangun, kita ikut mendirikan organisasi GAS, maka kelak teman-teman sekalian akan merasakan kebesaran organisasi kita. Yakin dan percayalah itu. Tidak akan sia-sia perjuangan kita, tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan untuk organisasi. Karena kelak organisasi sebaliknya akan memberikan pada Anda. Percayalah dengan itu, ya teman-teman. Kita harus rela berkorban, bukan hanya waktu. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada para panitia yang bisa menyukseskan acara ini, juga memberikan tenaganya, juga biayanya luar biasa. Kebersamaan kita tetap pupuk kebersamaan kita sampai kapanpun, karena persahabatan adalah yang utama dari segalanya. Kadang-kadang sahabat bisa menjadi saudara. Saya merasakan sendiri saudara bisa menjadi kita tidak kenal ya, bisa jadi orang lain. Saya sampai ponakan pernah sampai saat ini 3 tahun saya tidak komunikasi, itu saudara. Tapi sahabat itu luar biasa. Saya pernah ditinggal meninggal sahabat baik saya, seorang beda agama,
juga beda suku, dia seorang Chinese. Tapi 2 minggu saya tinggal mati saya meneteskan air mata. Tidak pernah berhenti air mata saya dalam 2 minggu. Saya tinggal mati, orang tua saya, ibu saya, bapak saya mati hanya 2 hari. Bahwa COVID pasti akan berlalu, dan saya yakin 2021 COVID akan mengecil dan bahkan mungkin bisa hilang ya. Itu keyakinan saya, karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, dan setiap ada kedatangan pasti ada kepulangan, ada kepergian. Cuma tinggal waktu saja ya. Kita sudah cukup lumayan lama, sudah 1 tahun. Insya Allah tahun ini kita menghabisi masa COVID. Tahun depan kita akan menemukan kebahagiaan menghilang COVID tersebut dari bumi dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Itu keyakinan saya. Makanya saya alhamdulillah, walaupun saat ini saya tidak menghadirkan seluruhnya karena undangan hanya lewat japri, saya tidak diumum. Kalau diumum mungkin banyak yang berdiri nanti, bisa ratusan. Tadinya saya mau di acara di Gedung Juang, tapi saya lihat kondisinya tidak memungkinkan, karena kalau saya buka di floor, buka di umum, maka bisa ratusan bahkan ribuan yang hadir. Satu DPC ada yang bisa sampai 40-50 anggota yang hadir, termasuk Bekasi itu bisa 20-30. Satu DPC kabupaten belum kota Madia, berapa nanti yang akan hadir semuanya kalau saya buka di floor umum di GAS itu hadir guna untuk memberikan masukan terkait pertama supremasi hukum, itu yang utama buat kita, yang tidak terpilih terhadap siapapun bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah bagi orang-orang yang mampu, tapi juga orang-orang kecil, tapi juga harus tajam ke atas, sebagaimana yang sudah ditujukan dalam kasus Joko Chandra. Tidak mengenal sahabat, tidak mengenal jabatan. Dalam kasus Joko Chandra, semuanya yang terlibat memang mendapatkan hukuman, termasuk beberapa jenderal bintang 1, bintang 2. Itu sangat luar biasa sebagai contoh bahwa hukum di Indonesia ditegakkan hampir menuju kebaikan dan kebenaran. Kalau saya lihat ya, salah satu jenderal tersebut memang teman baik saya gitu. Saya sedih juga beliau terkena masalah ini, tapi itulah resiko sebuah keberanian gitu ya. Dia menanggung keberanian tersebut. Memang orangnya familiar, baik sekali ya, tapi buat saya apapun keadaannya itu dia tetap sahabat saya. Saya coba untuk besok beliau di Mabes Polri tapi belum bisa untuk membesuk beliau. Begitupun ada teman yang sekian tahun dia masuk di LP Sukamiskin, dia saya angkat menjadi salah satu majelis tinggi. Dia menangis, "Rod, saya ini terpidana, apakah kamu nggak malu? Apakah kamu nggak jatuh organisasimu yang baik, yang baru?" "Oh tidak Bang, saya tahu Abang tidak selamanya salah. Abang ada kesalahan hanya sedikit, tapi itulah ya, memang hukum seperti itu kadang ya, ada tebang pilih." Nah selanjutnya juga alhamdulillah pelantikan ini, proses pelantikan sudah berjalan dengan baik, dengan aman, dengan lancar, tidak ada halangan. Beberapa teman juga tadi malam sudah memasang spanduk beberapa tempat gitu. Luar biasa kerjaan daripada teman-teman di kerjaan, terutama kepada panitia bidang keamanan. Beliau dengan sesama mengikuti arahan pimpinan dan beliau dengan tegas menjalankan SOP. Terima kasih sekali lagi pada bidang keamanan. Saya sudah bilang, apabila tidak memperlihatkan undangan tersebut melalui WA, handphone, maka siapapun tidak boleh masuk, termasuk anak istri saya. Kalau tidak membawa WA, dia tidak boleh masuk. Begitupun mertua saya perempuan boleh masuk karena dia WA aja bisa memperlihatkan undangannya. Ini kita tetap bekerja keras, kita punya tanggung jawab yang akan lebih nantinya untuk perhatian pada masyarakat, untuk peduli pada masyarakat, karena kita sebagai pengurus adalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Kita harus siap untuk melayani mereka apabila mereka membutuhkan kita, siapapun dia. Kita tidak memandang usia, jabatan maupun agama. Di dalam GAS ada berbagai macam agama. Di sini ada Islam, Muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan ada semua agama. Alhamdulillah komplit di dalam GAS, Gerakan Advokat Aktivis. Tidak hanya satu agama, tapi seluruh agama ada di dalamnya. Itulah kekuatan kita, itulah keunggulan kita. Itu jadi suatu yang luar biasa di dalam GAS, saudara-saudara sekalian. Kita tidak
jangan sampai kita terpecah belah. Walaupun memang pasti ada halangan, rintangan dan tantangan. Beberapa kali dalam 2 bulan ini memang halangannya sangat luar biasa. Memang sudah puluhan tahun menjadi aktivis. Beliau insya Allah tahun ini saya yakini beliau menjadi pengacara karena beliau belum sekolah pengacara, tapi saya doakan Bang Suta tahun ini bisa menjadi pengacara. Nanti hak beliau tetap mau di gas atau beliau menjadi jabatan lain di gas, itu hak beliau. Kalau beliau tetap di gas walaupun sudah menjadi pengacara, ya itu sudah jalan garis tangan juga ya kalau memang nantinya Bang Suta tetap di gas sebagai seorang pengacara. Tetapi sampai saat ini memang beliau belum bersekolah atau pendidikan khusus profesi advokat, belum melaksanakan PKPA. Beliau sudah ikut PKPA ya, maaf. Beliau sudah ikut ujian ya. Ya, justru ada organisasi advokat ujian dulu baru warga Satgas yang sudah hadir pada hari ini. Semoga di gas kedepannya makin bisa makmur, makin bisa menjayakan para anggota dan pengurusnya, makin bisa tetap di jalan rel yang lurus, dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi semua cita-cita kita bersama. Terima kasih sekali lagi, dan saya ucapkan, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini, apabila ada kekurangan dalam acara pelantikan ini. Saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan, tidak sempurna. Sekali lagi terima kasih teman-teman saya, terus berjuang untuk bersama-sama kita besarkan gas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman BP, gerakan, advokat dan aktivis Bapak Rudi Silva SH. Irwan Gunawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan doa, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran, Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana Suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk gas khususnya. Semoga gas tetap maju dan berkibar di bumi Indonesia Raya. Dan semoga pengurus DPP Gas berikut para Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan untuk agama selain Muslim, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Mahmud, ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. COVID-19 serta mensukseskan Pilkada 9 Desember 2020. Terima kasih untuk semua para hadirin, semua hadirin. Saya Lucy Daifa Sarjana Hukum, Dan saya Yuni Indrawati, biasa dipanggil Ai, ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya acara hiburan pembacaan puisi dibacakan oleh Julina